Tatkala cahaya pertama dari langit turun, menyapa hati Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, tibalah masa yang penuh rahasia. Sinar itu seakan meredup, langit bungkam, bumi menanti dalam hening. Para sejarawan menamakannya Fatratul Wahyi, masa terhentinya wahyu. Lamanya diperselisihkan. Ada yang menyebut 40 hari, ada yang mengatakan lebih panjang. Namun di balik itu semua tersimpan hikmah ilahi agar semakin menguat kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suara malaikat yang menyampaikan firman Rabbul Alamin. Tatkala kerinduan itu menekan jiwa beliau, seringkali beliau mendaki puncak bukit dan memandang ke jurang yang terhampar di hadapannya. Lalu terbersitlah dalam hati beliau perasaan berat dan gelisah. Seakan dunia terasa sempit karena rasa takut kalau Tuhannya telah menanggalkan anugerah yang telah diberikan. Namun, sebelum kegelisahan itu menguasai, malaikat segera menampakkan diri, seraya berkata dengan suara yang menenangkan, "Anta Rasulullah haqqa, engkau benar-benar Rasulullah." Maka hati beliau pun tentram, langkahnya kembali mantap, dan niat yang suram itu padam oleh cahaya keyakinan. Demikian berulang-ulang, hingga tatkala Allah berkehendak menyingkapkan kembali nurnya kepada semesta, wahyu pun turun lagi, mengalir deras menerangi jiwa dan jalan risalah. Adapun ulama berbeda dalam menghitung lamanya masa tersebut. Ada yang menyebut 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah. Dari sinilah dapat dipadukan perkataan Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah 10 tahun, dengan perkataan Ibnu Abbas yang menyebut 13 tahun. Sebab awal kenabian dimulai dengan mimpi yang benar selama 6 bulan, lalu disusul masa terputusnya wahyu. Kemudian setelahnya barulah wahyu mengalir terus-menerus, sebagaimana riwayat Jabir. Maka siapa yang menghitung seluruh masa itu dengan tambahan 6 bulan, ia akan sampai pada 13 tahun sebagaimana ucapan Ibnu Abbas. Dan siapa yang menghitung sejak wahyu sudah berlanjut tiada terputus, ia sampai pada 10 tahun sebagaimana ucapan Anas bin Malik. Maka demikianlah, masa hening itu bukanlah tanda penolakan, melainkan rahasia tarbiyah ilahi. Allah mendidik hati nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sepi, agar semakin lapang menerima amanah yang agung, laksana benih yang tersembunyi dalam gelap bumi sebelum menembus cahaya. Demikian pula jiwa beliau ditempa dalam diam dan rindu. Dan tatkala kerinduan itu mencapai puncaknya, langit kembali terbuka, firman Allah turun dengan lembut, menyapu segala resah, meneguhkan hati dan menyinari jalan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qana. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Maka sejak itu wahyu pun mengalir tiada henti, menerangi bumi yang gelap, menegakkan kebenaran dan menuntun umat manusia hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam.